Di part 1 kemarin kita sudah pasang issue Haltech Elite 2500 di Nissan Seviro hijau dengan mesin RB25. Gak hanya itu, kita juga bikin engine harness baru dan kita beresin juga untuk wiring sasisnya yang asalnya di sini benar-benar berantakan. Sekarang sudah jauh lebih rapi, sudah kita pasang juga bus control. So, saya Rozi, video kali ini di part 2 pasang Haltech di Seviro hijau ini kita bakal bahas masukin base map, first cranking, pasang cover cam dan timing belt yang udah di powder coating, dan jangan lupa juga kita bakal ganti FPR-nya dari yang Tometoyan ini pakai FPR dari Dutchburg dengan kualitas yang oke. Seperti yang disebutkan di part 1, untuk cover camshaft dan cover cam gearnya kita powder coating di Cianjur coating dengan warna medium gray supaya nggak terlalu nabrak banget dengan warna bodinya yang hijau agak nyentrik ini. Nah, untuk instalasinya kita bisa mulai dari cam cover yang berfungsi tentu saja sebagai cam cover ya, yang dimana dia menjaga oli supaya tidak keluar dari engine ataupun sebaliknya, yaitu tidak ada benda asing yang masuk dalam engine. Nah, maka dari itu supaya olinya nggak tumpeh-tumpeh kemana-mana, kita pasang lagi seal gasketnya dengan prosedur seperti biasa, yaitu membersihkan seal gasket, kemudian kita pasang pada cover cam dan lapisi bagian bawah seal gasket ini dengan sedikit gasket maker. Seperti biasa, untuk merek gasket maker aku pakai adalah Permatex Ultra Black, yang dimana dia memang sangat resisten terhadap oli. Dan agar gasket maker ini sealnya semakin sempurna, gak lupa juga kita bersihkan permukaan lawannya dari debu dan perasaan yang tertinggal. Nah, setelah itu baru kita bisa pasang cam cover untuk kedua sisi dan kencangkan sesuai dengan prosedurnya. Disinilah gasket maker berperan penting. Dan setelah ini baru kita bisa lanjut ke cam gear covernya. Cam gear cover ini berguna sebagai cover tentu saja, dan juga sebagai mounting atau bracket point untuk cas alias crank angle sensor. Jadi kalian gak akan bisa pasang crank angle sensor OEM dari RB25 DET ini tanpa cam covernya. Oh ya, buat kalian yang belum tahu apa itu crank angle sensor, kalian bisa nonton video fundamental EFI sensor setelah video ini selesai ya. Nah, sekarang engine bay sudah rapi, udah bersih dip ya engine bay-nya ya. Nah, ini cover camnya sudah di powder coating, cover timing belt sudah di powder coating juga, dan bagian intake-nya kemarin sudah dibersihin. Sekarang tinggal bersihin bagian exhaust-nya. Jadi untuk cover exhaust manifold-nya ini karena masih pakai OEM, jadi ada covernya. Ini bakal kita cat juga, soalnya warnanya udah agak sedikit gitu. Jadi kelihatan jomplang banget dengan cover cam yang baru di powder coating ini. Selain itu untuk FPR-nya sebelah sini, jadi bakal kita ganti fuel pressure regulator pakai Dutchburg 6000 FRB. Nah, ini untuk fittingnya nggak bisa pakai barb fitting langsung ke selangkah yang sebelumnya, ini harus pakai iron fitting. Untuk iron fittingnya aku pakai engine plus, begitu pula untuk yang bagian sebelah sininya semua pakai engine plus. Jadi ini di bagian sini nempelnya. Nah, ini behind the scene kalau lagi preparing untuk painting. Emang harus gini tekniknya ya. Tekniknya Baru. Dan pada niru ya. Ini yang kayak gini susah banget carinya nih. Nggak akan ada nih workbench kayak gini. Kuat banget ya tuh. Oke, kita lanjut. Setelah perkara estetik alias appearance selesai, kita bisa ganti fuel pressure regulator Tumei ini dengan FPR Dutchburg DWR 1000. Nah, tahap pertamanya kita harus buka FPR lamanya yang terbilang cukup mudah karena hanya melepaskan selang bensin setelah fuel rail dan diganti dengan iron fitting yang sesuai. Hal ini dilakukan dikarenakan untuk high performance FPR, fittingnya ini disarankan menggunakan iron fitting untuk menghindari bocor yang disebabkan oleh tingginya debit dan fuel pressure setelah dilakukan yang namanya upgrade pada bagian fuel pump atau fuel system kalian. Nah, dikarenakan dalam paket pembelian FPR Dutchburg DWR 1000 ini tidak disertakan dengan iron fittingnya, maka dari itu untuk iron fittingnya sendiri kita menggunakan iron fitting dari E+ Performance Part sampai dengan adaptor ORB 2AN dan NPT 2AN nya pun kita menggunakan fitting dari E+ Performance Part. Nah, ketika ignition on, lampu power akan nyala. Nah, sekarang ECU-nya sudah nyala, sudah connect juga ke laptop. Jadi ini kita baru memasukin base map. Di sini masih baca reading setting. Jadi dia masih baca bawaan dari ECU-nya. Nah, kalau kalian buka lagi settingannya, engine capacity dan lain-lain, di sini balik lagi ke default 5000 cc dan lain-lain, function juga sama. Kita bisa masuk ke file, upload map. Nah, di sini kita cari mapping yang kemarin sudah kita bikin. Aku nyimpen di sini. Oke, yang ini. Upgrade. Haltech ESP ini emang agak lama untuk read and write-nya. Jadi kalian harus bersabar. Nanti bakal kita update kalau misalnya sudah pakai Haltech NSP, itu jauh lebih cepat untuk baca tulisnya. Nah, ini ada tulisan uploading, lagi uploading file yang kemarin kita sudah bikin, base map yang sudah kita bikin. Nah, ada tulisan issue must be rebooted. Jadi harus di restart isunya. Sekarang issue connected lagi.
Isi connected. Sekarang kita cek. Nah, sekarang kalau kalian buka ini engine capacity-nya sudah 2500. Kemudian triggernya sudah pakai Nissan RB25 dan lain-lain. Jadi ini sudah pakai file mappingan yang kemarin sudah kita bikin. Function juga kita cek. Ini semua sudah function yang sudah kita setup. Kalau kalian perhatikan di luar lagi hujan. Jadi sekarang untuk Haltech yang ini sudah kita masukin base map yang sudah kita bikin kemarin. Jadi sekarang kita bisa lanjut ke tahap kalibrasi dan cranking. Many months later. Oke, sekarang isunya sudah nyambung ke software Haltech NSP karena kita sudah upgrade ke Haltech NSP. Kalian bisa lihat di layar kalian sudah ada screen recording dari laptop aku. Di sini kita lihat sudah ada base timing ya. Kalau misalkan kita onin, si yang kuning ini bakal menjadi hijau. Nah, ini sudah connect ke laptop. Kalian bisa lihat sini untuk TPS-nya yang sebelah sini nih, ini TPS ini sudah 100%. Jadi kita bakal kalibrasi TPS-nya terlebih dahulu. Oke, tulis TPS. Ini kalau misalkan kalian pakai Haltech NSP software ini sangat-sangat mudah. Klik start, 0 TPS. Oke, lepas ya, jangan diinjak ya. Calibrate, habis itu 100% TPS, gaspol, calibrate, karena sudah terkalibrasi untuk TPS-nya. Habis itu kita bakal kalibrasi fuel pressure sensor. Oke, fuel pressure sensor ini sebenarnya sudah terkalibrasi otomatis. Kenapa aku bilang otomatis? Karena aku menggunakan sensor yang umum, yaitu 0 sampai 100 PSI. Jadi ketika voltase 0,5 volt dia 0 atau 0 pressure, ketika 4,5 volt dia bakal ngasih sekitar 69 kPa. Hal ini juga berlaku untuk yang namanya oil pressure. Oil pressure juga sama karena aku pakai sensor yang sama. Jadi untuk oil pressure dan fuel pressure sensornya sama. Jadi kalian nggak usah bingung. Setelah ini kita cek ke vehicle atau engine configuration-nya ya. Nah, engine configuration ini kalian bisa lihat di layar ini sudah 2449 cc alias 2500 cc. Jadi ini sudah untuk mesin RB25 DET. Ini juga ada firing order dan lain-lainnya termasuk trigger system. Untuk trigger sistemnya karena ini pakai Haltech dan RB25 merupakan satu engine yang common sekali di dunia motorsport. Jadi sudah ada varian trigger type-nya di si Haltech ini. Jadi karena ini semua sudah ada trigger system dan lain-lainnya, sekarang kita waktunya untuk cranking alias timing lock. Oke, sekarang waktunya kita untuk timing lock. Nah, untuk timing lock ini aku sudah pernah bikin videonya sebelumnya, detail seperti apa, tapi kurang lebih kalian perlu yang namanya timing light seperti ini. Ini aku pakai timing light yang generik, yang murah aja, yang banyak sekali berada di e-commerce. Dan selain timing light, kalian perlu akses untuk ke si coil atau ke kabel businya. Karena ini sudah coil on plug, jadi kita bakal patching yang merah ini ke kabel coil on plug yang nomor 1. Dan sedikit bocoran, seperti yang kalian lihat, engine bay-nya sudah totally different. Kita sudah ganti turbonya, kita sudah ganti headernya, kita sudah bikin yang namanya cold air intake, dan terakhir kita sudah ganti juga injektornya beserta dengan Fiore-nya menggunakan injektor dari Dodgeworks dan Fiore dari Radium. Jadi ini semua fuel sistemnya sudah proper, turbo sistemnya sudah proper, tinggal internal engine-nya aja nih yang masih stok. Untuk detailnya apa aja sudah kita kerjain di engine bay Seviro ini, nanti bakal kita bahas di video selanjutnya ya. Karena kalau misalnya kita bahas di sini, videonya bakal terlalu lama, nanti kalian malah jadi ngantuk. Nah, sekarang kita sudah bisa akses untuk coil sistemnya atau si coilnya. Dan seperti yang tadi aku sudah bilang, ini sudah tidak menggunakan kabel busi, sudah tidak ada distributornya. Maka dari itu kita akan patching yang merah ini dari timing light ini ke kabel busi atau kabel coil yang nomor 1. Nomor 1 itu selalu di bagian paling depan dekat timing belt. Dan ini ada arah panahnya. Nah, arah panahnya ini mengarah ke arah busi ya. Oke, setelah. Yuk. Nah, ini mesinnya langsung hidup, langsung perfectly di timing sesuai dengan yang ada di ECU. Di ECU 0 derajat, sini pun harus 0 derajat, di ECU 15 derajat, di sini pun harus 15 derajat. Gimana caranya aku tahu? Karena di ECU sekarang kondisi 10 derajat di timing locknya. Dan aku bisa lihat di pulley cranknya ini karena menggunakan timing light, ada marking yang menandakan bahwa ini 10 derajat. Mungkin kalau di kamera agak susah untuk lihatnya, tapi kalian bisa nonton detailnya tentang timing lock seperti ini di video aku yang sebelumnya yang sangat-sangat aku jelaskan bagaimana cara melakukan timing lock dan lain-lain. Jadi kalian kalau penasaran dengan detailnya, kalian bisa nonton di video tersebut ya. Nah, sekarang juga bisa dilihat di layar. Ini untuk idle-nya sudah aku bikin close loop karena sebenarnya ini aku sudah tuning mobil sih, cuman ya bikin videonya aja biar kalian lebih jelas lagi detail seperti apa. Ini idle-nya sudah close loop pakai Haltech ini, idle close loop untuk RB25 DET ini udah perfect banget. Kalian bisa lihat di sini idle-nya atau RPM-nya di 1030, 1020. Target ini ada di 1020 karena fan nyala. Kalau AC nyala, lihat nih. Ini AC kompresor nyala. AC juga kita masukin ke ECU Haltech-nya supaya idle-nya waras. Kalau di gaspol, kompresor mati nih. Kompresor mati. Kalian bisa lihat sini, AC com out-nya mati nih. Ya. Karena AC com out-nya nyala lagi. Begitu pula dengan AC request, kalau misalnya kita matiin blower AC yang di dalam. Oke, mati. Tuh loh.
sedikit bocoran, aku nge-tag video ini ketika sedang melakukan ganti oli pertama setelah Indrayan. Jadi ini mappingannya sudah bisa dibilang oke, tapi tetap kita bakal final tuning lagi untuk engine ini. Kalau anti lagi dinyalain, jadi kalau Valvetronic nutup, anti lagi kayak gitu. Lucu ya? Lucu. Ya, jadi begitulah kurang lebih untuk CF Hero ini sudah siap kita untuk pakai jalan-jalan. Ini mobil enak banget coy, beneran enak banget. AC adem, suara senyap, throttle respon. Gurih banget, dan idle close loop loh. Jadi idle-nya udah kayak mobil baru. Terus kalau misalnya digaspol, kompresor mati. Ada harga ada rupa, jadi nggak salah itu harga issue 60 juta itu nggak salah. Untuk update follow Instagram MojiPD. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar karena aku bakal respon lebih cepat. Dan sambil nunggu aku ngerjain atau finishing mobil ini, kalian bisa nonton video aku yang lain di sini. Siapa tuh membantu, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.